Salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam program Tabura Injil pada hari ini. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kata Bapak Agustinus, seorang tokoh gereja, adalah satu kerinduan. Yang pertama adalah mengenal akan Allah, dan yang kedua mengenal hati manusia. Satu kerinduan kita manusia adalah mengenal Tuhan, dan mengenal Tuhan jauh lebih baik. Untuk itu kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan, agar Tuhan memberikan kepada kita pengertian, memberikan kepada kita hikmat untuk mengerti segala kehendak Tuhan dalam firman yang akan kita baca di hari ini. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, dengan mengaku keterbatasan kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Untuk itu kami minta Tuhan, tolong kami hadir bersama kami, mempengaruhi seluruh hidup kami, mempengaruhi pikiran kami, agar ketika kami membaca firman ini, kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, berikanlah pengertian kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada program Tabura Injil episode kali ini adalah kita baca dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan membacakan dan Bapak Ibu silakan mengikutinya. Kebahagiaan orang fasik semua. Jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca dan memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema daripada pembacaan ini adalah melakukan yang baik. Sekali lagi, melakukan yang baik. Jika kita perhatikan dan seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan, mengapa saya rajin bekerja? Mengapa saya bekerja dengan jujur setia? Bahkan rajin beribadah, suka memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Saya suka menolong sesama, saya banyak melakukan perbuatan baik, dan seterusnya. Tetapi penghasilan saya hanya pas-pasan, malah kurang. Usaha saya bangkrut. Saya sering sakit dan ditimpa dengan berbagai kemalangan. Coba lihat tetangga sebelah. Tidak pernah melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Tetapi usahanya berhasil. Rumahnya mewah, hartanya berlimpah, dan seterusnya. Apakah ini adil? Apakah Tuhan adil dalam memberikan berkat-Nya? Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, pernyataan tadi mewakili perasaan hati kita yang kecewa karena ketidakseimbangan berkat yang kita rasakan.
atau ketidakadilan dalam mendapat berkat dari Tuhan. Saudara, kecewa kepada Tuhan karena apa yang saudara alami tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Masakan orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya jauh lebih baik? Apa itu masuk akal? Apakah itu adil? Tentu tidak. Mari perhatikan keadaan Daud ketika ia mengalami hal demikian. Apakah ia marah? Apakah ia menggugat Tuhan? Apakah ia menyangkal Tuhan? Tidak. Justru ia menasihati ketika berada dalam keadaan demikian. Dia berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati karena orang yang berbuat curang. Selanjutnya, Daud memberi gambaran kefanaan terhadap hidup orang-orang yang berbuat jahat dan berlaku salah. Daud menyebut mereka akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Segala yang mereka miliki tidak bertahan lama dan tidak memberi jaminan. Dan ketika mereka kehilangan segalanya, mereka akan benar-benar kehilangan pegangan hidup. Mereka benar-benar akan kehilangan topangan hidup. Siapakah yang dapat menolong mereka? Apakah Tuhan? Bukankah Tuhan tidak berkenan dengan cara-cara mereka? Sementara saudara, kita terus bergumul dengan Tuhan karena rasa kecewa. Tetapi sesungguhnya rasa kecewa ini janganlah membuat kita hilang harapan. Justru karena kekecewaan ini mengundang saudara, mengundang kita untuk lebih berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Justru kekecewaan ini membuat saudara, membuat kita semakin mendambakan kasih dan rahmat Tuhan. Semakin mendorong kita untuk mengambil langkah-langkah bijak untuk mencari Tuhan dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kekecewaan yang kita rasakan membuat saudara semakin mantap di jalan-jalan Tuhan. Rasa kecewa, Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa Tabur Angel, jangan sekali-kali merampas iman kita kepada Tuhan. Rasa kecewa jangan membuat saudara skeptik atau ragu-ragu atau kurang percaya kepada Tuhan. Melainkan sesungguhnya menggerakkan hati saudara, menggerakkan kita, menggerakkan setiap orang percaya untuk menyandarkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Lihat bagaimana Daud merubah kalimat negatif menjadi nada-nada positif untuk menguatkan dan menghibur. Dia berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Sungguh suatu pernyataan yang sangat menghibur, menguatkan dan memberi semangat juang kepada setiap kita. Selanjutnya Daud berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sungguh mengagumkan dan memberikan harapan yang pasti bagi kita yang terus rindu untuk dekat kepada Tuhan. Tentu Tuhan pasti memahami keadaan kita dan tahu bahwa kita kecewa karena keadaan yang tidak adil. Sesungguhnya Tuhan selalu bersama kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mengutip pernyataan dari seorang penulis buku Andar Ismail dalam tema renungan ketika kita kecewa dalam buku Selamat Mewaris. Ia berkata, kita berjalan dari sebuah rasa kecewa ke rasa kecewa berikutnya. Sepanjang jalan hidup, kita akan mengalami berbagai macam kekecewaan. Jika kita cuma meratapinya, kita akan terjebak dalam rasa putus asa yang membuat kita berada dalam keadaan mati.
Tetapi perasaan-perasaan kecewa itu juga bisa merupakan tanda bahwa kita sedang berjalan dari sebuah dambaan ke dambaan berikutnya. Kita berjalan dari sebuah kerinduan ke kerinduan berikutnya untuk berserah diri kepada Tuhan. Kekecewaan merupakan sebuah proses hidup yang mengantar kita untuk tidak menyangkal keberadaan Allah maupun menolak kemahakuasaannya. Melainkan kekecewaan itu mengantar hati dan hidup kita untuk semakin rindu, semakin mendambakan kasih dan pertolongan Tuhan. Kekecewaan menolong kita untuk tetap teguh dan berserah diri penuh kepada Tuhan. Tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Itu pada ayatnya yang kelima. Rick Warren, seorang penulis renungan rohani Kristen, dia berkata, carilah Tuhan, bukan hanya berkat-Nya. Artinya, apakah saudara akan mendapatkan jawaban yang saudara inginkan atau tidak? Saudara akan mengenal Tuhan jauh lebih baik daripada orang lain yang hanya butuh berkat Tuhan. Saudara akan puas dengan apa yang menurut Tuhan baik bagi saudara, bukan yang saudara inginkan dari Tuhan. Dan Dia akan memberikan kelegaan yang jauh melebihi rasa sakit, rasa kecewa saudara. Kadang pekerjaan-pekerjaan Tuhan sulit dimengerti, sukar diterima dengan akal sehat, dan tidak sedikit dari kita yang kecewa. Tetapi kekecewaan itu tidak harus membuat kita frustasi, melainkan menjadi tanda untuk kita harus terus berjuang dalam hidup, terus mendambakan penyertaan Tuhan dan melakukan kebaikan. Tertulis, saudaraku kekasih, janganlah meniru yang jahat melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Menurut catatan 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-11. Jadi, teruslah melakukan yang baik. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kekecewaan ketika melihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya jauh lebih baik daripada kami, daripada kita yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan, yang terus melakukan segala yang Tuhan beri. Tapi akhirnya kami mengerti bahwa kekecewaan itu menjadi sebuah tanda untuk kita terus datang kepada Tuhan. Menjadi tanda supaya kita terus merindukan, mendambakan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Dan kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjangkau kehidupan kita. Karena Tuhan selalu bersama kita. Dan firman ini mengajarkan kepada kita untuk terus melakukan kebaikan. Tuhan Allah, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa menyerahkan pemirsa Tabur Injil di mana saja berada yang menyaksikan acara ini, yang terus menerus menyaksikan acara ini. Tuhan datang pilih kehidupan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Dan di setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka, mari Tuhan hadir di tengah-tengah hidup mereka. Ambil segala pergumulan mereka dan jawab
sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati program ini, agar program ini terus menjadi berkat, menjadi alat yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan untuk banyak orang. Saudara-saudara yang menyediakan program ini, Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, dan berkati keluarga mereka. Tuhan Bapa di surga, kami akan terus melangkah dalam hidup kami ini. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dengan tangan-Mu yang kuat akan menggenggam tangan kami. Dan kami terus berjalan di jalan kehidupan ini. Kami tahu perjuangan kami di dalam hidup ini tidak gampang, tidak mudah, tapi Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Demikian program Tabur Angel untuk episode kali ini. Saksikan terus program Tabur Angel episode selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.